Jadi Umar bin Khattab dapat ilmunya dari mana? Dari murid Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dapat ilmunya dari mana? Dari Nabi. Selesai. Jadi jangan pernah kita anggap pendapat Imam Hanafi ini menyalahi apa yang Nabi ajarkan. Tak betul. Kenapa tak betul? Silsilah ilmunya jelas. Sanadnya sampai dekat sanadnya, tidak jauh. Apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi banyak. Dua, yang pertama dia sampaikan kalau berwudu tidak seluruh kepala dibasuh, cukup setelapak tangan. Imam Hanafi. Kenapa dia sampaikan begitu? Karena dia kaji ayat tentang wudu di Quran surah Al-Maidah. Wamsahu birusikum. Basuhlah kepala. Bi. Ada huruf ba. Karena kalau hanya menyebutkan kepala, tidak perlu huruf ba. Kepala itu bahasa Arabnya roksul. Wamsahu usakum. Selesai. Lalu kenapa harus ada birusikum? Kenapa harus ada huruf ba? Sedangkan kepala itu roksul, bukan diroksul. Roksul itu kepala. Dikaji oleh Imam Abu Hanifah. Oh, dapat dia. Kenapa harus pakai ba? Birus itu karena menunjukkan alat. Ba itu menunjukkan alat. Dan yang dilakukan setakar dengan alat. Alat untuk membasuh kepala, mengusap kepala adalah telapak tangan. Maka untuk usap kepala cukup setelapak tangan. Hukum itu keluar hanya karena huruf ba. Ada yang bisa mengaji huruf ba. Kalau huruf mim ada yang bisa ngaji. Jadi dulu pernah dikaji. Kenapa huruf mim itu bulat ya ke bawah? Dia punya kepala dan kepala tengah-tengahnya kosong. Kenapa huruf mim itu begitu? Dikaji karena disitulah nanti air telaga Al-Kausar di surga keluar. Masya Allah. Itu tak kaji awalnya. Jadi dari huruf keluar hukum itu bawah. Nah yang kedua yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, zakat itu boleh binukut bijumlah zakat. Zakat itu boleh dia dengan uang setakar zakat. Boleh dia dengan uang. Siapa yang mengatakan zakat boleh dengan uang? Imam Hanafi. Bapak Ibu cari hadisnya sampai berubah-ubah. Tak jumpa. Orang berubah tak berjumpa. Hadis yang membolehkan zakat fitrah pakai uang dari Nabi. Cari kalau ada. Tak akan jumpa. Lalu dari mana kita zakat fitrah itu pakai uang? Yang tak boleh kan zakat fitrah pakai masker. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu zakat fitrah pakai masker itu batal. Dia ngasih masker, dia zakat fitrah saya, dia kasih masker. Bukan masker yang dipakai ya. Kalau dipakai apa? Mungkin dia serahkannya 2 kotak masker. Zakat fitrah saya, itu tahu. Adakah Nabi menyuruh zakat fitrah pakai uang? Tak boleh. Tak ada. Lalu kenapa Imam Hanafi itu membolehkan zakat fitrah atau zakat yang lainnya diuangkan? Kenapa boleh? Alhamdulillah ada mazhab ini. Kalau tidak ada, kasihan ambil zakat dia. Pak saya pikul beras dia, pikul beras, pikul pak, tak ada berapa pak tu yang mudik dia, pindah lagi berapa kilo mau diangkat. Coba kalau uang tinggal duduk saja, transfer, selesai. Itu Imam Hanafi itu. Kenapa dia bolehkan zakat fitrah pakai uang, sedangkan Nabi tak pernah zakat pakai uang? Kalau jawaban kita karena uang itu dulu tidak begitu dibutuhkan. Nah, saya rasa dari zaman Nabi dan bukan zaman Nabi lagi, dari Nabi Adam sampai sekarang, kalau nengok duit agak goyang memang. Kalau bapak, oh nggak bisa, saya nggak bisa bantu. Sekali ini, nggak bisa. Agak tebal sedikit. Oh, masya Allah, doakan supaya dimudah.
maksudnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan orang di hari raya. Dan saya lihat sekarang ini kata Imam Abu Hanifah, orang lebih merasa cukup kalau ada uang daripada ada makanan pokok. Dan kita lihat di zaman kita sekarang betul juga. Beras banyak, gas nggak ada. Kira-kira bisa nggak beli gas pakai beras? Nggak ada yang mau. Beras kita banyak, tapi token udah mau habis. Tinggal 200 lebih. Tapi kalau beras banyak, bahagia di hari raya kurang. Tapi kalau duitnya banyak, insya Allah bahagia di hari raya. Coba dikasih orang beras 10 kilo dengan uang 300.000, senyumnya pasti beda. Nah, itu tanda ngetes kita. Ternyata uang itu bisa lebih berguna bagi orang. Pak, ini sedekah saya, dibuka bapak untuk beras 10 kilo. Terima kasih Pak, semoga sehat-sehat, rezeki. Kasih Pak, ini sedekah kami sekeluarga, uang 300.000. Masya Allah, bisa jadi sujud syukur deh. Ya, sujud syukur. Itu Imam Hanafi. Kalau tidak ada pendapat Imam Hanafi, tak bisa kita zakat pakai uang. Jadi zakat pakai uang itu Imam Hanafi. Hadis Nabi tidak, Nabi tak ada zakat fitrah pakai uang. Tapi kemarin ribut masalah zakat fitrah pakai uang. Kalau di sini aman sih. Nggak boleh zakat pakai uang, nggak boleh zakat selain daripada beras. Jadi ambil itu memikul beras. Di satu komplek tidak ribut. Sebagian bilang pakai beras, sebagian bilang pakai uang, sebagian bilang kalau ribut mau zakat. Maka ribut terus. Ini Imam Hanafi. Jadi kalau Bapak Ibu dan Imam Hanafi dari mana ada ya Ustaz? Ini silsilah. Tapi kalau mau baca siapa ayahnya, siapa emaknya, terus gimana masa kecilnya, gimana masa dewasanya, itu nanti boleh disearching ya. Kalau kisah-kisah itu banyak. Cuma saya ingin sampaikan Imam Hanafi ini orang Irak. Dia orang Irak, lahirnya di Irak, dan dia hidup di Irak, berkarya di Irak, orang kaya. Orang kaya. Jadi 4 mazhab itu yang paling kaya beliau. Dia seorang pedagang. Jadi kalau mau kaya memang jadi pedagang. Kalau jadi dosen pas-pasan. Pas jalan, pas ada. Pas umroh, pas ada. Pas mau ngaji, pas ada. Pas-pasan. Kemudian ada sahabat Nabi yang tetap tinggal di Madinah. Siapa sahabat Nabi yang tetap tinggal di Madinah? Karena Rasulullah wafat di Madinah. Wafat Nabi di Madinah, sahabat itu tidak keluar dari Madinah, tetap di Madinah, jaga gawang istilahnya. Siapa nama sahabat itu? Banyak diantaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anak dari Umar bin Khattab. Ibnu Umar. Jadi banyak orang Arab itu kalau dah punya anak, nama ayahnya hilang. Kalau di kita nama ayah tetap, nama ibu dan hilang. Kalau di daerah kita banyak nama ayahnya tetap, tapi nama emaknya yang hilang. Dulu waktu masih gadis, namanya bagus dikasih orang tuanya. Punya anak satu namanya Ali, misalkan Bunda Ali. Sudah berubah tuh jadi Bunda Ali. Punya anak 5 berubah lagi panggilannya, bukan Bunda lagi, Uy. Berubah lagi panggilannya. Jadi Ibnu Umar bin Khattab ini syaratnya. Kalau Bapak Ibu baca biografi Ibnu Umar ini, radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu nabi dan salah satu sahabat Nabi dan mungkin satu-satunya yang dia punya istilah cocokisasi. Dia sangat pantas-pantaskan dirinya dengan Nabi. Gimana cara gaya Nabi jalan? Itu dia ikut tuh. Gimana cara Nabi pakaian? Dia ikut. Yang jelas di mana model Nabi dia ikut. Itu namanya sahabat Nabi Ibnu Umar. Dan sahabat Nabi Ibnu Umar ini setelah meninggal Rasulullah, dia jadi ulama fikih. Dia sampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan Rasulullah, dan dari sekian banyak murid
Jadi dari mana lahirnya Imam Malik ini punya mazhab? Dia dapat dari Imam Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi. Jadi kalau dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kalau Imam Bukhari itu dapat hadis An Malik, An Nafi, An Ibnu Umar, langsung dicek sama Imam Bukhari. Ini sanad emas. Sanad emas, langsung diterima, tak perlu diteliti. Dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bungkus, begitu istilah. Langsung diambil. Itu sanad emas tuh dalam pendapat Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Malik ini dia punya mazhab yang berbeda dengan Imam Nafi. Kok bisa beda? Ya karena memang hadis yang dijumpakan nanti insya Allah akan pembahasan sebab perbedaan. Nah, nanti kenapa bisa berbeda-beda? Padahal Nabi yang satu, Qurannya satu, agamanya satu, tapi kok bisa berbeda? Nanti ada kaji sebab perbedaan. Ini kita kenalan dulu. Imam Malik ini beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, wafatnya di Madinah. Tapi hebatnya keilmuan Imam Malik, ketika Imam Malik ada, tidak ada yang boleh mengeluarkan hukum kecuali Imam Malik. La yufta makana Malik fil Madinah. Jangan ada yang berani menyampaikan hukum. Artinya kalau ada hukum yang baru, jangan sampaikan sebelum Imam Malik yang menyampaikan hukum itu. Itu karena tingginya keilmuan Imam Malik. Kalau sekarang ada ustaz semuanya jadi ustaz. Ustaz bilang kalau kita baca Al-Quran harus baca Bismillah. Tapi kemarin ustaz yang di sana itu bilang baca Al-Quran tak perlu baca Bismillah. Apa kata ustaz itu? Jangan ikut ustaz sana, itu kita sendiri. Masing-masing mengeluarkan hukum. Hebatnya lagi Pak, mengeluarkan hukum itu bahasanya Pak, menurut saya. Saya punya istri, kemudian istri ini dia mau mengidap sesuatu. Ada pohon jambu, tapi yang punya tidak ada di rumah. Udah seminggu ini dia tak balik-balik. Ada pohon jambu. Posisi pohon jambu itu di mana? Di samping jalan, dekat dengan halaman rumahnya, tapi di posisi jalan. Kata Ustaz itu menurut saya itu tak apa-apa dia. Menurut saya ya. Imam Malik ini ulama ahli hadis. Kalau Bapak Ibu mau baca hadis beliau, yang beliau tulis sendiri, Pak. Beliau tulis sendiri, hafal tanpa Google. Tidak ada tanya-tanya Google. Dia punya kitab namanya Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu 1405 atau 1446 hadis. Itu isinya. Ditulis sendiri hasil dari hafalan talaqi, dan dia punya kitab namanya Al-Muwatta. Jadi kalau beli kitab Al-Muwatta itu hadis dari Imam Malik yang dia buat sendiri. Imam Malik ini punya fikih yang berbeda. Contohnya misal, kalau dalam mazhab Imam Malik baca Al-Fatihah tak perlu pakai bismillah. Takbir, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Malik. Kalau Imam Hanafi pakai bismillah tapi kecil saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya kecil. Jadi kalau jumpa nanti begitu, kita bisa berhenti di satu tempat. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Malik. Jangan bilang subhanallah. Enggak jadi salah. Kenapa dibilang subhanallah? Karena tidak ada bismillah. Kita ada diskusi dulu ya. Nanti jadi kita diskusi. Kalau ini
Yang kedua, Imam Malik ini dia punya fikih kalau wudu yang dibasuh itu seluruh kepala. Depan, belakang, depan lagi. Itu Imam Malik. Jadi kalau nampak orang wudu Imam begini, itu wudunya Imam Malik. Harusnya dia bilang nggak wudu begitu. Beginilah Imam Malik. Imam Malik itu mengajarkan kita wudu begitu. Pakai hadis ada. Tentu nanti kalau bicara dalil-dalil nanti ya. Kemudian itu kan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi yang hanya setelapak tangan. Jadi yang setelapak tangan dari Nabi. Yang seluruh kepala dari Nabi juga. Yang tak dari Nabi mana? Tidak bodoh. Ini kan jadi pilihan, Masya Allah. Jadi ringan agama kita. Coba kalau cuma ada satu saja, Imam Malik saja pendapatnya. Cuma hadis yang disampaikan ke kita tentang wudu itu harus basah seluruh kepala. Cuma itu yang ada. Kacau. Apa yang membuat kacau? Kasihan mama. Langsung udah macam ikan sampu. Begitu dulu ya, Imam Malik. Karena alhamdulillah ada Imam Hanafi. Cukup setelah tangan, selesai. Tidak perlu dia buka-buka jilbab. Ini pesan saya juga ke ibu-ibu ya. Bu, yang dirahmati Allah, kalau wudhu di tempat umum, wudhu yang terbuka lokasinya, saya harap jilbab itu tak usah dibuka, rekung itu tak usah dibuka, cukup masukkan tangan saja ke dalam. Saya jumpai di beberapa masjid kita ini agak aneh loh, disediakan tempat wudhu umum, di situ bercampur laki-laki perempuan. Yang perempuan ini baca badai, buka jilbabnya gantungan, wudhunya. Harus. Ini aroma soto nampaknya. Ada begitu kecil aroma soto begini. Kemudian ada yang ingin kita diskusikan sebelum saya lanjut. Saya buka satu lagi ya. Imam Malik ini punya murid yang emas juga, terbaik salah alim fakih. Siapa muridnya? Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu murid langsung dengan Imam Malik. Imam Malik itu murid dari Imam Nafi. Imam Nafi itu murid dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu murid dari Rasul. Jadi silsilahnya dekat, tak jauh-jauh mereka. Sanadnya dekat, keilmuannya nyambung, Masya Allah. Jadi kita sekarang di mana posisinya? Jadi kalau ada orang ingin, dia kalau tak setuju dengan Imam Malik tak apa-apa, tak setuju dengan Imam Syafi'i tak ada masalah. Tapi kalau dia bilang Imam Syafi'i pendapatnya salah, itu perlu dibuktikan. Kalau dia berani bilang gitu, tapi kalau dia saya tak ikut Syafi'i, tak apa-apa. Saya tak ikut Imam Malik, boleh. Karena ada paksaan dalam mazhab, dalam agama yang ada paksaan. Saya tak ikut Imam Hanafi, tak ada apa-apa. Tapi kalau dia bilang jangan ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi itu banyak salah. Yang ngomong itu perlu. Allah, mungkin sampai di sini kita buka. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sedikit Ustaz. Pertanyaannya mungkin sederhana. Bagaimana cara kita dalam artian masyarakat awam yang tidak mengaji di pondok pesantren atau hanya belajar agama itu sebatas saja dari majelis masjid ke masjid, musola dalam menyaring kemudian ilmu agama? Karena di zaman sekarang banyak fitnah dan syubhat yang disampaikan oleh ulama-ulama yang terlepas
terlepas dari yang kemarin masa viral, jauh sebelum itu dan banyak setelah itu banyak. Dan banyak mengikutnya. Bahkan beberapa waktu dulu juga sempat ada yang mengaku sebagai nabi, itu pun juga banyak mengikutnya. Sebagai contoh, ada salah satu yang disebutkan sebagai ulama di salah satu pulau. Dia bilang ketika ditanya santrinya, jemaahnya, dia kenapa tidak sholat? Oh beda. Dia sholat di Makkah, yang berdiri dari kamar sendiri sholat di Makkah. Padahal kalau kita lihat, pada saat jam yang sama, itu aku sholat di Makkah masuk. Karena beda perubahan sama waktu. Tapi itu punya banyak dan firman luar biasa. Terima kasih. Langsung. Bismillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmatullah, ini menjadi kegelisahan kita. Karena masing-masing punya level ulama dan macam-macam pahamnya. Jadi bagaimana kita menyaringnya? Kalau kaji kita ini belum semua pondok bahas ini. Nah, jadi bersyukur kita bisa ada. Ternyata kita lebih baik dari pondok-pondoknya. Nah, semua pondok juga mengaji tentang ini. Jadi bagaimana kami menyaringnya? Fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Itu saja. Kalau ada hal yang mensakitkan hati kita, ada hal yang ini kok bisa begini, terus kita minta penjelasan, fas'alu ala dzikri, maka mintalah kepada orang yang kita anggap alim, orang yang faqih, yang alim, yang warak, itu kita minta pendapat. Insya Allah Indonesia ini sebanyak ulama-ulama yang begitu, yang saleh, yang alim, yang faqih, warak, itu banyak. Kalau yang nasional banyak, kalau di lingkungan kita juga insya Allah bisa. Kalau nak bisa 100 nilai ulamanya, mereka nggak dapat 10. Jadi kalau ada hal-hal yang mesakkan hati, ada hal-hal yang membingungkan, yang aneh-aneh, untuk kita menyaringnya, kita tak punya cukup stok ilmu untuk mengatakan itu betul atau tidak, itu salah atau tidak. Maka ambil orang yang punya stok. Siapa mereka yang ada stoknya? Itulah para ustaz-ustaz dalam bahasa kita, ustaz yang kita anggap memang dia bisa memberikan pandangan yang baik untuk kita. Jadi kalau masalah mengaku Nabi, jangankan mengaku Nabi, di Indonesia ini ngaku istri malaikat Jibril pula. Dia bilang saya ini istrinya malaikat Jibril, langsung ditangkap sama polisi. Maka polisi yang paling hebat itu polisi Indonesia. Bisa dan berani dan menangkap istri malaikat Jibril. Mengaku Nabi kan banyak, mengaku Nabi, mengaku ini banyak. Banyak pengikutnya, banyak. Kok bisa banyak pengikutnya Pak? Itu kan jelas-jelas. Kok bisa banyak? Itulah yang disampaikan kepada kita dalam hadis macam hadis sahih. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Jangan dia begitu. Yang mudah ditulis Dajjal. Dan ditulis di jidat dan tulisan Dajjal. Banyak yang ikut. Udah ditulis asal aku sesat. Banyak juga yang ikut. Kok bisa begitu? Nah itu manusia. Maka aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau hatinya sudah tertutup, ditulis apapun tak terbaca. Tak usah ikut itu. Itu caleg, dia akan zolim sama kita. Itu caleg, dia akan siksa kita. Dia sudah kampanyekan kemana-mana. Kalau saya jadi anggota dewan, maka akan saya ratakan semua masjid musola. Kuasa dia mungkin kalau ada caleg begitu, contoh aja. Ada nggak yang milih ini? Ada. Ada. Padahal dia bilang begitu, tapi tetap ada yang milih. Itulah manusia. Nah, kalau hati sudah tertutup, yang bagaimanapun itu tak akan terbaca. Kalau ada paham-paham tadi yang diberikan, biasa tak sholat, Ustaz, tidak. Kenapa tak sholat? Sudah sholat. Di mana? Di Mekah, Insya Allah. Sekarang kan dulu begitu, semua redaksi yang berbeda.
masjid musola ini memang masuk musola jam 10. Mau kemana Pak? Mau sholat subuh. Jam 10 sholat subuh. Ya, kok bisa? Di Mekah baru azan. Itu kan mirip-mirip juga tadi Pak. Di Mekah baru azan subuh, jam 10 baru azan subuh di Mekah. Makanya ikut waktu Mekah. Jadi bagaimana kita memfilter dan bagaimana kita menyaringnya, banyak-banyak mengaji, banyak-banyak bertanya, ada dalam majelis ilmu, dan tugas kita cuma satu saja. Apa tugas kita? Mencari, mengaji kepada orang yang kita anggap faqih, alim, wah itu ulama. Kalau Bapak Ibu jumpa ada dia yang disebut ustaz, ulama, tapi aneh-aneh pendapatnya, bahkan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, coret. Dia bukan ulama. Dia bukan ulama. Dia bukan ustaz. Topengnya saja dengan. Insya Allah masih banyak orang-orang yang baik, yang soleh, sama mereka kita berjalan. Insya Allah itu jalan kita untuk tahu mana yang selamat, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang sesat. Tugasnya bertanya ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah. Jadi, ya silakan. Pertanyaannya yang pertama, apakah dalam mazhab ini harus ada asas konsisten? Artinya, apakah boleh dalam suatu keadaan kita biasanya pakai imam Hanafi dan keadaan tertentu kita memakai imam Syafi'i? Seperti itu saja. Bismillah. Jadi bahasa fikihnya itu talfik. Talfik itu pindah-pindah. Pagi dia pakai ini, siang dia pakai ini, sore dia pakai ini. Di Pekanbaru dia pakai ini, di sana dia pakai ini. Itu talfik, berpindah-pindah. Haruskah kita istiqomah dalam bermazhab? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita sampaikan mazhab ini pendekatan kepada kita untuk mengetahui bagaimana beribadah yang disampaikan dan diajarkan Rasulullah. Pendekatannya ke kita. Kenapa? Karena kita tak jumpa langsung. Lalu dalam prakteknya bagaimana? Al-hukmu yahtalu bi ikhtilafil ahwal wal arkan wal azminah. Itu kaidahnya. Hukumnya bisa berubah-ubah. Bisa berbeda-beda. Bapak Ibu, sekuat apapun mazhab Hanafi, Bapak Ibu, sekuat apapun mazhab Hanafi kita, artinya kalau Al-Fatihah Bismillahnya kecil, sir, Allahu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekuat apapun kita pegang, itulah dalil yang kuat, itulah dalil yang benar. Tapi ketika Bapak Ibu berada di suatu tempat yang di tempat itu baca Bismillahnya jahat, Bapak Ibu diminta jadi imam, bacalah Bismillah itu jahat. Itu sepakat ulama fikih. Kenapa? Hukumnya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena tempatnya berubah. Jadi bisa berubah-ubah ya? Sah-sah saja. Berubah-berubah yang tak boleh itu kan berubah-berubah pasangan. Kalau satu-satu apa masih boleh. Kalau berubah apa? Kita misalkan di suatu tempat kita hidup, kunut kita di sana sholat subuh, sampai di musola atau sampai di tempat lain, jangan dibuat kunut dia. Sekuat apapun kita yakini kunut itu bagian dari sholat subuh, tak sah subuh kalau tak kunut. Kalau lupa dia harus sujud sahwi. Itu yang tertanam kuat dalam pikir kita. Hadis yang ada, ulama yang ada, hujah yang kuat.
yang di situ tak kunut, jangan buat kunut. Jangan di subhanallah kan imam itu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tetap juga tak kami imam kunut dia serah. Allahumma jalla. Jadi bisa berubah, bisa. Kapan dia berubahnya? Satu, kena tempat. Yang kedua, karena keadaan. Keadaan itu bisa berubah hukum. Kalau kita kaji pendapat Imam Malik dari tidak ke sujud, tidak diizinkan kecuali tangan dulu. Karena bagi siapa yang sujudnya dari tidak ke sujud lutut duluan, itu sujudnya terdah. Itu dipakai oleh Imam Malik. Jadi dari tidak ke sujud tangan duluan. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bilang dari tidak ke sujud lutut duluan, jangan tangan duluan. Lalu kami mau pakai yang mana? Sepakat semua ulama kita pakai yang mudah. Mana yang mudah pakai? Kalau yang punya sakit pinggang, jangan paksakan pakai Imam Syafi'i dengan alasan saya ini istiqomah. Itu bukan istiqomah, itu bunuh diri. Sakit pinggang saya, ini jihad Ustaz, bukan jihad, itu naas. Jadi kalau yang ada benda itu, saya harus sepanan ya Ustaz. Ya kalau subuh kira-kira sehat badan, ingin pakai Imam Syafi'i silakan. Asal agak stres, kenapa pada banyak tagihan, agar terasa berat badan, ya tangan dulu, selesai. Jangan bahasanya lutut duluan atau tangan duluan. Ini kan 2 kali bunyi, takutnya ditikung marah ya. Lutut duluan atau tangan duluan, akhirnya masih bingung dia cakap salah. Kenapa anda salah? Sebelum duduk perkara, yang mana yang harus duluan? Lutut atau tangan duluan? Setelah jelas perkaranya, baru saya salah. Itu tidak jelas. Jadi boleh saya tidak masak boleh. Yang ada yang tak boleh. Yang tak boleh itu apa? Ihadatu anil madhahib. Kalau kita menyepelekan mazhab, memain-mainkan mazhab, itu yang tak boleh. Menyentuh istri itu batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik tak batal. Tapi seluruh ulama sepakat kalau istri orang disentuh batal. Bongkak juga. Terus kita pakai pendapat Imam Malik yang tak batal. Istri ini Imam Syafi'i. Habis itu duduk lagi dia. Bermain-main begitu, memain-mainkan mazhab itu tak. Tapi kalau ngambil yang mudah, ngambil yang mana mungkin bisa kita lakukan, kemudian keadaan tempat yang mendukung kita harus memakai pendapat yang lain, tidak ada ulama kita yang melarang. Yang tak boleh itu memain-mainkannya, yang menghina-hinanya, menyepelekannya, itu yang dilarang. Allah, terasa cukup. Karena semakin lama semakin malu yang bapak suatu. Saya minta izin, minta maaf, sehat selalu bapak. Ya. Maaf Pak, saya bertanya sedikit, mungkin jawabannya lebih sedikit. Sebagai seorang awam dan masyarakat, kita kan nggak hafal itu Pak, masing-masing masyarakat itu bentuknya begini. Nah, karena saya orang awam dan masyarakat, bagaimana kalau dalam keseharian itu masyarakat itu tercampur-campur? Bagaimana itu Pak? Kemudahan bagi orang awam. Apa kemudahannya? Tidak perlu tahu hadisnya mana, yang sahih mana, fikihnya apa, tidak perlu dia tahu. Yang perlu dia tahu siapa yang ngajarkan dia. Itu ya. Bu, ilmu Al-Fatihah pakai bismillah. Habis itu ibu sujud tangan duluan. Itulah lain-lain itu. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu disampaikan ke kita. Orang awam dia tidak punya keharusan dan kewajiban untuk tahu tentang mazhab-mazhab ini.
Ini dia tahu, dia beribadah, ada orang yang menyampaikan kepadanya tentang cara ibadah itu. Tak perlu dihafal ini, nggak usah. Imam Hanafi, takbirnya begini, rukuknya begini, sujudnya begini. Tanpa stres. Ingat harga cabai, stres. Tambah lagi mengingat ini. Lalu kenapa kita kaji ini? Ini hanya sebagai membuka wawasan saja. Ternyata banyak pendapat dalam Islam. Allah sehat selalu, murah rezeki. Kalau ada keluarga kita yang sakit, ada orang yang bertobat kepada kita sakit, ya Allah sehatkan dan sembuhkan. Allah mudahkan urusan, Allah berkayakan diri. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, memberi masalah dan salah. Amin. تقبل الله منا منكم وتقبل الكريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.